kira-kira waktu kuliah ya sekitar 1,5 jam. Kemudian Anda masih punya kesempatan 2 kali, silahkan nanti Anda yang belum presensi silahkan presensi yang berikutnya ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi materi tentang SWAM amplifier. Jadi amplifier, tetapi dalam hal ini digunakan untuk mengatasi masalah perubahan nilai HFE karena perubahan nilai perubahan suhu atau temperatur. Jadi kalau yang kemarin kita sudah membicarakan tentang voltage gain daripada rangkaian penguat yang kita tinjau, terutama dalam hal ini adalah common emitter, itu ternyata nilai AV-nya, nilai penguat gain tegangannya itu tidak stabil. Jadi gain yang tidak stabil ini menghasilkan nantinya ketidakstabilan output yang diperoleh dari sinyal input yang diperkuat. Oleh karena itu, di ini ada sebuah cara agar penguat yang ada itu dapat dibuat AV-nya, voltage gain-nya itu stabil. Ini saya dengar masih ada suara-suara, tolong dimatikan dulu mic-nya. Tolong dimatikan mic-nya punya Anda ini. Punya Yudan Fatkan, ini mikrofonnya masih nyala ya, Yudan. Suaranya masuk semua nih, Yudan Fatkan. Ya, sudah. Nih, sudah. Oke, jadi SWAM amplifier. SWAM itu bisa berarti rawa, bisa berarti juga membanjiri. Jadi penguat ini nanti dibuat dengan cara menambahkan resistan emitter pada rangkaian emitter yang sudah ada. Jadi pada umumnya kita menggunakan resistan emitter itu hanya tunggal, ini seperti ini ya, ini tok, RE. Nah, kemudian yang namanya SWAM itu adalah ada resistan emitter lain yang dipasang pada emitter yang ini merupakan yang khas ya, yang khas daripada penguat SWAM tadi. Jadi yang digroundkan itu setelah melewati adanya resistan emitter. Dan untuk membedakannya maka di sini diberi notasi ini resistan emitter. RE-nya, R-nya kecil, E-nya besar. Kalau ini R-nya besar, E-nya besar. Jadi ini sebagian dari resistan emitternya nanti ada yang digroundkan. Nah, dengan cara menggroundkan ini tidak semua arus yang keluar dari emitter itu kemudian masuk ke ground, digroundkan, tapi masih ada sebagian yang ada di sini. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan nanti kita bisa mengatasi masalah ambient temperature yang berubah dan mempengaruhi nilai HFE yang ada pada transistor dan akan menghasilkan nilai AV atau gain tegangan itu yang lebih stabil. Tetapi konsekuensinya dalam hal ini gain yang diperoleh itu memang nilainya tidak sebesar kalau kita tidak pakai SWAM amplifier. Jadi kalau ini tidak ada, itu nilai AV-nya, gain tegangannya itu jauh lebih besar daripada kalau dengan ada dipasang ini. Tetapi ya itu kita memperoleh kalau kita pasang SWAM amplifier ini seperti ini, artinya menambahkan nilai emitter, resistan emitter pada bagian emitternya, itu AV-nya akan menjadi stabil, itu yang keuntungannya. Di samping itu juga ada pengaruh pembebanan. Jadi pembebanan yang berubah nilainya pada nilai di sini ya, itu akan membuat
nilai AV-nya tetap. Jadi ini kaitannya dengan nilai Zn yang diperoleh di sini karena adanya resistan emitter tadi. Jadi swamp amplifier ini itu selain berfungsi untuk meredam pergeseran nilai voltage gain, itu juga membuat kita memiliki nilai gain yang tetap meskipun bebannya berubah. Meskipun nilainya mungkin lebih kecil ya, jadi AV-nya itu lebih kecil. Jadi di sini Anda lihat ada emitter RE. RE-nya tambahan. Ini RE-nya. Kemudian nilai AV-nya. Nah, ini. Jadi di sini ada R aksen E, nilai emitter resistan emitter AC. Nah, ini digabung dengan nilai RE ini. Ini. Oke. Kemudian yang perlu Anda ketahui catatannya di sini adalah ini. Nah, ini. Jadi swamping improve the gain stability of an amplifier when. Nah, ini. When. Kapan? Yaitu jika nilai RE tambahan tadi itu nilainya jauh lebih besar daripada nilai R aksen E. Jadi resistan emitter AC itu lebih kecil nilainya daripada resistan emitter swamping tadi. Jadi kalau gambar ini, di sini nilai R ini bukan ini loh ya, ini. Jadi ini yang tidak di-ground-kan itu nilainya jauh lebih besar dari resistan emitter AC-nya. R aksen E. Nih, stabilitasnya akan diperoleh. Kemudian bagaimana proses hal ini bisa dilaksanakan itu silakan Anda baca ceritanya ada di halaman-halaman ini berikutnya ini. Efek daripada swamping pada Z-in, kemudian juga pada Z-out dan sebagainya. Kemudian kerugian daripada swamping ini juga sudah disebutkan. Memang kita akan mendapatkan stabilitas AV, tetapi dan juga stabilitas beban akibat perubahan beban, tetapi nilainya akan menjadi lebih kecil. Oke, itu yang minggu lalu sebagian sudah kita singgung. Kemudian tentang parameter H ini yang saya minta Anda untuk mempelajarinya secara mandiri, ya. Jadi parameter H ini juga banyak dipakai di dalam datasheet yang ada, terutama HIE dan HFE huruf kecil semua. Ini. Kemudian karena ini tidak terkait langsung dengan analisis rangkaian yang nantinya Anda jumpai pada sirkuit elektronika, maka ini silakan saya pasrahkan untuk Anda pelajari secara mandiri. Kemudian sama halnya dengan waktu Anda mendapati adanya nilai HFE yang ada nilai maksimum dan minimumnya, maka nilai HIE pun, HIE di sini kalau Anda mau mencari reratanya itu dengan cara mencari rerata geometris. Rerata geometris berarti nilai minimum HIE dikalikan nilai maksimum HIE diakarkan. Ini adalah model rerata geometris namanya. Kemudian apa lagi ya? Ya ini kejadian tentang adanya nonlinear distortion. Jadi gambar ini, gambar sinyal output seperti ini, itu menunjukkan bahwa ini ada distorsi nonlinear. Jadi bentuknya itu yang seharusnya itu kan ini ya. Nah, ini yang bagus. Tapi ininya yang bagian polaritas positif ini yang mengalami distorsi sehingga bentuk sinyal sinusnya dalam tanda petik ya itu tidak sinus sempurna, tapi ini sinyal sinus yang mengalami eh, distorsi nonlinear namanya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Di sini disampaikan bahwa nonlinear distortion itu karena Anda mengaktifkan transistornya sebagai
komponen utama untuk penguat itu pada daerah non-linear ini. Sedangkan kalau yang apa, sinyal output yang kita peroleh berupa bentuk sinus yang linear itu biasanya beroperasi di daerah ini. Jadi artinya bahwa Anda perlu memperbaiki supaya transistor itu tidak bekerja di daerah non-linear ini. Caranya bagaimana? Nah, ini ada di dalam apa ini, di dalam uraian ada di sini, silakan aja. Oke, ini tentang bab 9 sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan mengenai penguat BJT yang lainnya. Penguat BJT yang lainnya. Yang terkait dengan penguat BJT yang lainnya itu common collector dan common base. Ya, common collector dan common base. Jadi seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan tentang konfigurasi penguat yang bisa dibuat, maka di sini common collector yang sering disebut sebagai emitter follower, nah, ini jangan lupa ya, emitter follower tapi namanya common collector ya, ini sama. Itu memiliki apa namanya, memiliki karakteristik yang khas. Jadi dalam hal ini voltage gain dari common collector itu selalu lebih kecil dari 1. Berarti tidak ada proses penguatan, tidak ada. Tapi kita mendapatkan bahwa di sini current gain dan impedance matching yang diperoleh itu pada daerah yang metering, sehingga penggunaannya nanti common collector. Ya, penguat common collector itu mungkin banyak akan digunakan di sini sebagai penguat arus atau apa piranti penyesuai impedans ya, piranti penyesuai impedans. Kemudian juga dibahas dalam bab 10 ini tentang penguat Darlington. Penguat Darlington ini kalau Anda perhatikan nanti susunannya itu terdiri atas 2 buah transistor yang hampir mirip dengan penguat kelas B. Tapi ini ada bedanya. Kalau kelas B itu NPN dan PNP, kalau ini nanti Anda lihat rangkaiannya itu 2 buah transistor tapi disusun seperti sedemikian rupa sehingga uh, itu yang dinamakan dengan Darlington yang khas. Ini mungkin Anda bisa melihat di sini Darlington. Nah, Darlington. Nah, ini dia. Jadi ini sama-sama NPN, ya, tapi susunannya begini ya. Anda bisa membedakan ya Darlington dengan penguat kelas B. Yang model push-pull atau yang model komplementari. Itu kan yang di sini kan tidak menggunakan trafo sehingga kelihatan. Nah, untuk membedakan itu kalau Anda bandingkan dengan yang komplementari. Mungkin nah, ada Anda lihat, Anda cari aja nih ya. Jadi penguat klasifikasi. Nah, ini dia. Jadi ini kelas B ya. Ini yang kelas B, ini NPN, ini PNP. Susunan transistornya ada seperti ini. Sedangkan kalau Darlington itu seperti ini. Nah, ini NPN, ini NPN, tapi ini masuk ya, dari emitter 1 masuk ke basis 2. Ini Darlington. Kemudian yang akan kita bahas lagi dalam bab 10 ini adalah tentang common base kalau tidak salah. Nah, common base semua. Nah, ini tentang common base. Jadi common base itu juga penguat yang apa yang kita pakai secara khusus dalam hal ini terutama untuk frekuensi tinggi. Jadi peroleh tegangannya untuk frekuensi tinggi karena peroleh arusnya, jadi current gain-nya itu kurang dari 1. Ya, jadi ini biasa dipakai untuk common base itu biasa dipakai juga bisa untuk apa penyangga atau rangkaian yang digunakan untuk penyesuaian impedance. Jadi ini hampir sama dengan common collector. Ini nanti kita akan bisa pakai untuk rangkaian penyesuaian impedance atau juga rangkaian common collector tadi. Ini penyesuaian impedance. Mungkin sudah pernah saya sampaikan ya, rangkaian penyesuaian impedance itu fungsinya apa ya? Perlu saya ngulangi enggak ya? Ini kalau misalkan Anda punya sebuah blok, ini ada beberapa blok di dalam, terutama ada dalam sistem komunikasi ya. Ini rangkaian apa, rangkaian apa, rangkaian apa.
maka ini sebelum disambungkan ke sini, ini impedance inputnya Z out, ini harus sesuai dengan impedance input dari yang kedua, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kemudian sama dengan itu, di sini Z in-nya, Z in 2, ini sama dengan Z out 2, Z out 2 sama dengan Z in 3. Ini harus sama, ini sama. Ya, ini bisa dilaksanakan dengan membuat sebuah blok tambahan di tengahnya yang mana impedansinya nanti ini Z in di sini itu sama dengan Z out di sini, sedangkan impedans output dari blok buffer, ini istilahnya buffer ini itu nanti memiliki impedans output yang sama dengan ini. Jadi nanti ada tambahan di sini itu adalah unit buffer ini juga ada unit buffer ini. Fungsinya sebenarnya hanya untuk menyesuaikan impedans saja. Terus kalau sudah disesuaikan impedansnya gimana? Ya ini nanti sinyal yang akan ditransfer dari bagian input blok pertama ini akan sepenuhnya dapat ditransfer ke output daripada blok ketiga ini tanpa adanya sinyal yang balik. Jadi full semuanya bisa sempurna diteruskan sampai output daripada blok ketiga. Itu fungsinya daripada ini tadi apa penyesuaian impedance matching, rangkaian impedance matching. Kemudian sekarang kita lihat yang pertama adalah emitter follower atau common collector ya. Jadi Anda jangan bingung ini Pak, istilahnya ya emitter follower tapi ini common collector. Nah, rangkaian yang dianalisis di sini sama tetap dengan menggunakan rangkaian AC dan DC ya. Hanya di sini tinjauannya ya harus melihatnya seperti pada waktu kita bicarakan tentang bagaimana sinyal DC dan sinyal AC yang masuk ke rangkaian common collector ini. Sehingga rangkaian dasar common collector yang seperti ini nanti bisa Anda pahami bagaimana kalau sinyal AC ataupun sinyal DC itu membentuk sebuah rangkaian ekuivalen yang berbeda. Nah, ini hasil perumusannya ya nanti pada akhirnya itu akan mencari nilai ICQ dan VCEQ ini yang harus dicari. Bagaimana mencarinya? Silakan dirunut saja di situ. Kemudian ini ya sasaran akhirnya kan nanti adalah mencari ini ICQ dan VCEQ itu untuk menentukan itu. Kemudian ini rangkaian analisis rangkaian AC-nya. Nah, setelah analisis DC sekarang rangkaian untuk analisis AC-nya seperti apa. Saya kira gambar ini tidak akan terlalu sulit untuk dipahami intinya. Di rangkaian seperti ini, kalau rangkaian analisis AC-nya kan berarti ini harus di-ground-kan. Ya, ingat ya, supply ini di-ground-kan, kemudian kapasitor ini menjadi hubung singkat, jadi terawat langsung. Ini rangkaiannya menjadi rangkaian sampel seperti ini, atau menjadi rangkaian yang seperti ini nantinya. Nah, dari sini kemudian kita akan mendapati rumusan-rumusan yang diturunkan ini seperti ini. Berapa nilai voltage gain-nya, nilainya dari sini. Kemudian dari voltage gain kita akan melihat berapa nilai current gain-nya, ya, current gain daripada common kolektornya tadi. Jadi di sini nilai HFC, ini HFC ya, tapi di sini kurang fokus nih. Ini HFC, FC itu sama dengan HFE, ya, ini HFE. Ya, nilainya hampir sama dengan HFE. Tapi sebenarnya nilainya itu sebenarnya HFC itu sama dengan HFE plus 1. Ini jika Anda melihat pada datasheet ya nantinya. Jadi current gain-nya itu adalah nilainya adalah sekian ini. Kemudian dihitung juga power gain. Power gain sama saja, AP sama dengan AP kali AI. Kemudian mencari impedance inputnya.
impedance input daripada rangkaian common collector. Ini ada set in bis, kemudian di sini ada ini lagi HFC. Ini HFC. Kalau kita melihat pada common emitter yang dulu pada bab 9, itu kan nilai Z in bis-nya itu adalah HFE kali RE. Nah, ini makanya kemudian saya beri catatan Anda supaya ingat. Ini yang lazim pada common collector itu adalah Z in bis-nya itu adalah HFE kali RE. Dan ini analogis dengan ini. Pada common collector, ini HFC-nya itu sama dengan HFE, kemudian R aksen E-nya itu adalah R aksen E ditambah dengan RE. RE. Yang mana RE ini adalah paralel dari RE, resistor emitter ditambah dengan diparalel dengan resistor. Kemudian output impedance-nya. Nah, impedance-nya, ini output impedance-nya seperti apa? Di sini sudah disebutkan seperti yang tadi. Ini cocok sebagai rangkaian impedance matching. Jadi artinya bahwa setup daripada penguat ini yang dihitung dengan cara seperti ini itu nanti dapat digunakan untuk membuat penyesuaian impedance yang menghubungkan antara satu blok dengan blok yang berikutnya. Jadi one main function of the emitter follower is to match a source impedance, mungkin dari rangkaian input ya, dari sebuah rangkaian penguat input to a load impedance to improve power transfer from source to the load. Jadi impedance matching fungsinya itu. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di sini ada transfer sinyal dari blok input awal sampai blok terakhir itu dapat dilakukan secara optimal transfer sinyalnya. Tidak ada sinyal yang balik. Biasanya kalau ada sinyal yang balik, jadi reflected wave begitu, itu nanti kalau diukur besarnya itu kita biasanya menggunakan apa yang dinamakan dengan standing wave ratio ya. Standing wave ratio. Jadi perbandingan antara sinyal yang balik terhadap sinyal yang reflected dan kemudian sinyal yang datang. Nah, itu biasanya diukur dalam besaran tegangan, maksudnya tegangan sehingga namanya VSWR, voltage standing wave ratio. Kalau misalkan nilai VSWR-nya itu bernilai 1, itu berarti tidak ada yang balik, sinyalnya tidak ada yang balik, dan itu impedansinya sudah cocok. Ya, blok itu sudah memiliki impedansi yang cocok, match. Tapi kalau impedansi VSWR-nya itu bernilai tidak 1, nah itu ada beberapa kemungkinan. Jadi artinya kalau di sini impedance matching perlu dipasang di sana, harus disamakan supaya sinyalnya tidak ada yang balik. Kemudian di sini ditegaskan lagi bahwa emitter follower itu memang banyak digunakan sebagai impedance matching aplikasinya. Oke. Yang berikutnya ini rangkaian emitter feedback bias. Rangkaian emitter feedback bias. Kalau ini rangkaian yang voltage divider bias. Jadi biasing pada basisnya itu menggunakan voltage divider. Ini emitter feedback. Jadi emitternya itu di feedbackkan balik lagi. Dan di sini memiliki Zin daripada ini dibandingkan Zin daripada ini. Itu lebih besar Zin1. Ini Zin1-nya. Sama-sama ya, transistornya tipenya sama. Ini tipenya sama. Suplainya juga sama. Kemudian resistan emitternya itu Anda lihat di sini terhadap beban itu juga sama. Dua-dua ini hanya membandingkan bahwa kalau kita menggunakan emitter feedback bias dan voltage divided bias dengan susunan rangkaian seperti ini Zin ini lebih besar daripada Zin. Ini yang kedua. Yang mana nilainya, nah ini bisa dihitung dari ini. Nah,
Ini Zin2, jadi pada rangkaian gambar yang kedua ini tadi, itu sama dengan R1 paralel dengan R2, R1 paralel dengan R2, paralel dengan Zin base-nya di sini. Zin base-nya di sini berapa? Ini paralel. Kemudian kalau ini Zin-nya itu adalah R1 paralel dengan Zin base-nya di sini. Sehingga nanti nilai Zin1, Zin di sini lebih besar daripada Zin di sini, Zin2. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi di sini sesuai dengan judulnya, kita gunakan emitter feedback bias. Ya, emitter feedback bias yang rangkaiannya adalah ini untuk meningkatkan input impedance dari penguat. Jadi ini untuk meningkatkan input impedance. Seperti yang Anda ingat, kemarin kita waktu mencari idealisme sebuah penguat, maka impedance inputnya itu kalau bisa setinggi-tingginya, infinite. Ya. Nah, ini gimana mencari supaya bisa lebih tinggi. Kemudian bentuk distorsi yang lainnya yang terjadi pada rangkaian itu adalah seperti ini. Ini bentuk sinusnya kan tidak mulus ya. Jadi artinya Anda lihat ini antara input dan output. Nah, ini bagian outputnya seperti ini kan tidak mulus. Ini juga distorsi. Jadi artinya bahwa ada yang tidak benar pada driving penguatnya sehingga outputnya itu menghasilkan sinus yang mengalami distorsi. Nah, di sini cara mengatasinya itu adalah dengan menambahkan sebuah rangkaian, ya, menambahkan sebuah rangkaian yang dalam hal ini rangkaiannya mungkin bisa Anda lihat, yang dinamakan dengan kolektor bypass. Kolektor bypass. Ini ya. Nah, kolektor bypass kapasitor. Nah, ini rangkaian yang ditambahkan antara VCC dengan ground parallel with the DC power supply. Jadi rangkaian ini itu akan membuat outputnya itu tidak seperti pada gambar ini tadi yang mengalami distorsi. Ini kalimatnya ya, ada dua cara untuk mencegah terjadinya output yang terdistorsi seperti ini. Ini gimana caranya? Yang pertama adalah dengan menggunakan supply DC, power supply DC yang dapat kita atur. Jadi kita bisa mengatur besarnya tegangan yang dipakai untuk rangkaian, itu yang pertama, sehingga nanti outputnya itu kita cari suplai tegangannya itu sampai ininya itu menjadi sinus murni. Atau yang kedua itu dengan cara memasang kapasitor pada kolektor, namanya kapasitor bypass yang rangkaiannya itu seperti ini tadi. Nah, ini rangkaian seperti ini. Jadi dalam hal ini Anda lihat ya, nanti kapasitor itu menghubungkan antara VCC, yaitu VCC dengan ground, dengan rangkaian seperti ini. Jadi contohnya adalah rangkaiannya seperti ini. Nah, ini adalah kapasitor bypass yang nilainya mestinya ini harus sangat kecil. Jadi gunanya itu pokoknya ya seperti kapasitor yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi nilainya harus sangat kecil, kayak bisa di-groundkan nantinya. Itu tujuannya adalah untuk menghilangkan masalah distorsi sinyalnya. Kemudian implementasi atau aplikasi dari emitter follower atau kolektor common collector ya. Ini gimana? Current amplification without voltage gain. Jadi artinya dalam hal ini jika Anda menginginkan adanya penguatan arus tetapi tidak ada penguatan tegangan,
yang itu banyak dijumpai nantinya itu pada implementasi impedance matching, maka common collector itu banyak dipakai. Ini sama halnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, impedance matching circuit. Ya, impedance matching circuit. Rangkaian gambar ini. Di rangkaian penguat yang seperti ini, itu kalau kita gambarkan dalam sebuah blok, black block, itu kan ini ZE-nya 144. Nah, ini sama dengan ini ZE di sini. Ini hanya cara penggambaran ekuivalennya ya. Ini kita tidak tahu rangkaian dalemannya, jeruannya, tapi yang kita ketahui ada ZE sekian, ada Z out sekian. Z out sekian itu berarti Z out-nya itu sekian. Ini yang kemudian nanti dalam proses menghubungkan dengan blok, back block yang berikutnya, ini harus nilainya yang kemudian harus di-match-kan tadi. Z ini dengan Z out yang ada di sini, Z out di sini, harus dengan Z out di black box yang sebelahnya. Harus match. Atau mungkin, nah ini gambarnya seperti ini. Nah, ini sumbernya memiliki impedance outputnya tadi 144 kilo ohm. Ya, sebuah sumber. Kemudian ada beban yang impedance inputnya itu ada 20 ohm. Ini tidak bisa dihubungkan secara langsung, sehingga di sini perlu ada sebuah impedance matching circuit. Impedance matching circuitnya yang dipasang itu harus memiliki, atau istilahnya ada di buffer ya. Ini Z-in-nya itu sama dengan ini, mendekati ini. Z-out-nya, buffer ini, itu harus mendekati nilai ini. Jadi artinya bahwa gambaran ini tadi, yang ini tadi, ini sebagai buffer, itu dipasangkan letaknya itu ada di tengah-tengahnya antara sumber nanti ya, rangkaian sumber, rangkaian beban. Di sini letaknya adalah di sini. Ini adalah sebagai impedance matching atau buffer tadi. Ini kan outputnya, output dan inputnya itu kan sesuai. Ini 144, 144, kemudian ini 21,06, ini 20, ini mendekati. Oke, kemudian Darlington, penguat Darlington. Jadi penguat Darlington itu merupakan satu hal yang spesial dari emitter follower atau common collector tadi yang menggunakan dua buah transistor. Gunanya adalah untuk meningkatkan overall current gain, ya, overall current gain, jadi peroleh arus menyeluruhnya, dan juga impedance inputnya. Jadi penguat impedance input dari penguatnya. Ini tujuannya. Makanya di sini kita melihat pada Darlington ini ada dua buah transistor yang dihubungkan seperti ini. Sama-sama NPN dihubungkan seperti ini. Dan kembali lagi bahwa di sini kita akan menghitung apa namanya, analisis DC dan analisis AC-nya. Lalu analisis AC dan analisis DC-nya. Saya tidak akan membahasnya secara mendetail, tapi bahwa di sini caranya itu sebenarnya sama saja, sehingga silakan Anda bisa mempelajari secara mandiri. Yang menjadi catatan dan ini menjadi perhatian kita itu adalah HFC itu mendekati nilai HFE huruf besar, HFE huruf kecil sama dengan HFC huruf kecil. Jadi ini yang kita pakai di dalam menganalisis ini tadi. Analisis DC sudah, kemudian analisis AC-nya. Ini analisis AC-nya. Artinya ya kita meninjau rangkaian Darlington tadi dengan analisis AC untuk menghasilkan Z in base-nya seperti ini. Kemudian Z out base-nya adalah ini. Bagaimana bisa mencari ini yang harus Anda runut ya nantinya. Z out-nya adalah ini. Dan pada Darlington ini karena yang kita ingin dapatkan itu adalah gain arusnya, maka ini yang dihitung adalah ini. Gain arusnya akan diperoleh.
berapa nilainya HFC1 kali HFS2 ya, kalikan dengan faktor untuk Z ini. Jadi kembali lagi bahwa di sini kita akan mendapatkan current gain dan impedance input daripada penguatnya itu yang kalau bisa setinggi mungkin. Oke. Kemudian yang common terakhir yaitu common base. Ya, common base. Kita akan bicarakan tentang common base. Common base. Ini juga fungsinya sama dengan common collector tadi. Ini juga nantinya dipakai sebagai apa? Sebagai impedance matching. Jadi dalam hal ini voltage gain yang kita peroleh itu diperoleh dengan apa? Dengan nilai yang tinggi, tetapi current gain-nya tidak. Jadi ini sebaliknya daripada Darlington tadi ya. Jika Darlington kita menginginkan arus peroleh arusnya tinggi setinggi mungkin. Jadi common base ini nantinya juga akan banyak dipakai sebagai buffer dan di situ yang khasnya itu ZIN-nya itu kalau bisa serendah mungkin dan Z-out-nya itu setinggi mungkin. Ini akan diperoleh dari common base ini. Nah, analisisnya juga sama dalam hal ini rangkaian dari common base maupun dari AC maupun DC itu bisa Anda lihat di sini. Ini rangkaian common base-nya. Kemudian nanti dalam rangkaian analisis AC-nya itu bisa menjadi ini. Nah, ini jangan lupa ini. Kalau bisa mendapatkan seperti ini ya tadi Anda melalui tahapan setiap ini jangan lupa VCC-nya itu di-ground-kan, kemudian kolektor ada kapasitornya itu dihubung singkat ke analisis AC-nya. Ini juga ada ground-nya ada dua, ini ada ground-nya, ini VCC dan VEE. Itu ada dua ground. Kemudian bagaimana kita memperoleh hasil dari analisis AC-nya ya, yang agak membingungkan nanti adalah huruf kecil dan huruf besar yang dipakai untuk notasi ini ya. Ini jangan bingung itu misalnya. RC ini berarti nanti hasil dari sebuah paralel antara resistor apa dengan resistor apa yang pada kolektor. Ya. Kalau R aksen E ini kan resistan emitter AC-nya, jadi ini yang sudah biasa kita dapatkan itu. Oke. Nah ini contoh daripada implementasi common base itu sama dengan impedance matching tadi. Tapi dengan karakteristik bahwa yang kita peroleh pengennya itu adalah voltage gain-nya tinggi, tapi current gain-nya yang rendah. Beda kalau emitter common collector atau yang Darlington tadi. Jadi dalam hal ini sama-sama memiliki fungsi sebagai impedance matching, tapi impedance matching-nya itu coba Anda perhatikan ya. Ini rangkaian impedance matching-nya itu ZE-nya itu rendah, Z-out-nya tinggi. Ini ya, Z-out-nya tinggi. Jadi rangkaian impedance matching-nya itu ininya output-nya itu tinggi. Kita bandingkan dengan yang miliknya common collector atau mungkin tadi Darlington. Ini di sini Z-out-nya rendah, ZE-nya tinggi. Ya, beda ya. Jadi kebutuhan daripada impedance matching itu kan bisa bagian inputnya itu dibutuhkan tinggi, outputnya yang rendah, atau sebaliknya. Jadi kalau yang emitter follower atau common collector, ini ya, rangkaian impedance matching-nya atau rangkaian buffernya ini untuk kalau sumbernya itu memiliki impedance output tinggi, maka buffernya ini memiliki Z-in-nya tinggi. Ini 144 kilo ohm, di sini outputnya 21 ohm. Ini emitter follower ya, emitter follower. Kalau common base ini rendah 32 ohm, di sini 6 kilo ohm. Jadi output daripada buffernya itu. Ini
impedance matching. Ini terutama nanti digunakan pada rangkaian pada frekuensi tinggi biasanya. Jadi pada rangkaian penguat yang digunakan pada frekuensi tinggi, komunikasi frekuensi tinggi. Oke, saya kira bab 10 sudah, dan ini nanti kita masuk pada bab terakhir. Ini kembali saya sampaikan ya. Nanti ini hari terakhir ya kita jumpa ya. Minggu depan Anda sudah mulai masuk pada masa ujian tengah, dan selesai tidak selesai, artinya materi yang saya sampaikan itu sampai atau tidak sampai, ini tetap Anda harus mempelajarinya sampai bab 11, dari awal sampai bab 11. Jadi adalah bahan dari UTS nanti. Kemudian model ujiannya itu nanti adalah mungkin ini adalah open book, mungkin, tapi mungkin juga bisa modelnya begini, separuh itu karena berupa IC, ada teori itu ya, mungkin itu close book dulu, nanti kalau separuh berikutnya setelah yang pertama itu nanti open book, itu mungkin bisa. Saya belum punya gambaran bagaimana harus memberikan UTS-nya, soal UTS-nya. Mungkin bisa separuh-separuh, open dan close book. Atau mungkin nanti open semua ya bisa, atau close book semua juga bisa. Jadi karena saya biasanya memberi soal itu tidak hanya hitung-hitungan, karena kalau hitung-hitungan itu Anda kurang menghayati bagaimana pemahaman mekanisme kerja yang terjadi dalam sebuah rangkaian elektronik gitu loh. Jadi saya perlu sekali untuk menanyakan secara teori, jadi artinya IC itu akan saya tanyakan. Itu yang harus Anda ketahui. Ini sebelum saya masuk ke bab baru tentang power amplifier, yang mana yang titik beratnya itu nanti akan pada garis beban AC, ya. Titik beratnya itu ada pada garis beban AC. Maka ini silakan Anda yang belum berkesempatan untuk presensi, nah ini saya share, silakan Anda lakukan presensi saat ini. Nanti di akhir pertemuan, ya kira-kira berapa, setengah atau 3/4 jam lagi, itu akan saya share lagi yang terakhir. Silakan bagi Anda yang belum presensi, sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Ini sebelum masuk ke power amplifier ya, penguat daya. Oke, untuk sementara ya outputnya saya tutup lagi ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada kesempatan terakhir satu kali. Dan jangan lupa tadi pesan-pesan saya waktu Anda nanti menghadapi ujian ya. Tolong pelajari sebaik-baiknya bab 1 sampai bab 11 ini. Nanti soalnya berupa teori dan juga hitung-hitungan. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak, ini saya tutup dulu ya presensinya ya. Oke. Kita masuk pada bab 11, yaitu power amplifier. Namanya saja power ya, jadi artinya bahwa ini sebuah rangkaian yang pada umumnya merupakan rangkaian penguat yang berada pada unit terakhir sebelum kita memasang beban. Jadi misalkan saja bebannya itu adalah speaker atau mungkin nanti antena. Kalau itu Anda ingin menggunakannya untuk memancarkan gelombang elektromagnetik, maka power amplifier itu merupakan unit terakhir dari sebuah rangkaian penguat. Karena penguat itu kan bisa bertingkat-tingkat, seperti yang minggu lalu saya sampaikan.
itu bisa berupa preamp, kemudian ada penguat tingkat kedua, stage kedua, kemudian ada stage 3, baru yang terakhir itu adalah penguat power amplifier. Itu yang kemudian biasanya dihubungkan ke beban, yaitu yang berupa speaker atau mungkin berupa rangkaian antena dan sebagainya. Ini adalah power amplifier. Yang namanya power berarti nanti outputnya itu dayanya besar, arus dan tegangannya itu akan besar, sehingga dayanya itu, daya outputnya di sini memang akan besar. Ini rangkaiannya sebetulnya itu sama. Jadi apa yang akan Anda jumpai dalam pembahasan di power amplifier itu sebenarnya sama. Cuma ini tinjauan dari sisi lain. Kalau Anda sudah mengenal garis beban DC, ya, lalu sudah mengenal garis beban DC, maka digabungkan dengan klasifikasi dari penguat yang ada, maka biasanya, ya ini biasanya loh ya, biasanya yang namanya penguat kelas A itu titik G-nya itu berada di ya bagian agak tengah. Ini dari garis beban DC-nya. Kemudian kalau kelas B itu berada agak bawah, kelas C paling bawah, kelas AB itu agak ke atas. Bagaimana hal ini bisa diperoleh? Nah, itu silahkan Anda baca di uraian yang ada di sini. Kemudian satu hal lagi, karena garis beban DC itu ternyata tidak mencukupi untuk analisis agar rangkaian itu memiliki output yang tidak mengalami clipping, tidak mengalami pemotongan, maka ditambah dengan garis beban AC. Jadi yang dimaksud dengan garis beban AC itu ya rangkaian elektronik yang Anda punya itu diambil inputnya itu sinyal AC-nya. Anda tahu bedanya sinyal AC-nya dengan sinyal DC-nya, jadi rangkaian-rangkaian elektroniknya itu kemudian di sini dianalisis secara AC. Secara AC itu contohnya seperti ini. Ya, ini ada sebuah rangkaian penguat. Ini voltage divider bias ya, ini voltage divider bias, ini common emitter lagi. Ya, yang terkenal itu common emitter ya. Ini inputnya di sini, outputnya ada di sini. Ini kalau di analisis secara AC rangkaiannya itu kok bisa menjadi ini menjadi ini. Ya, jadi ini rangkaian ekivalennya. RC huruf ini RC ini yang ingin saya tunjukkan hanya ini aja. RC itu adalah RL paralel dengan RC, resistan kolektor. Jadi ini paralel dengan ini, itu akan menjadi resistan kolektor tapi AC. Jadi untuk analisis AC. Huruf R kecil ini menunjukkan analisis AC. Ini kolektor, jadi kolektor terdiri atas paralel ini. Yang lainnya, nah Anda sudah bisa tahu ya, ini kok kenapa menjadi R1 paralel dengan R2 ini digroundkan, ini sambung lurus dan seterusnya. Nah, otak-atik matematikanya adalah menjadi seperti ini. Mulai dari IC sama dengan VCE per RC, ini saya kira tidak akan kesulitan. Clipping yang terjadi, pemotongan sinyal yang terjadi itu ada dua macam, yaitu yang dinamakan dengan ini kita lihat ya. Nah, ini dulu. Ini sinyal inputnya. Ini garis beban DC dan AC-nya. Garis beban DC dan AC-nya itu harus nanti dipotongkan. Jadi di sini ini garis beban AC, ini, nah ini garis beban AC-nya, ini garis beban DC-nya ini. Dipotongkan sehingga di titik G ini itu nanti kita memperoleh proses penguatannya itu akan lebih aman, ya, baik dari analisis AC maupun dari analisis DC-nya itu tidak akan mengalami pemotongan, karena kalau pemotongan itu bisa terjadi itu dua macam, yaitu yang dinamakan dengan cut off clipping atau saturation clipping. Jadi cut off clipping itu jika, nah ini namanya aja cut off ya, cut off. Jadi pemotongan pada saat di sini low key point. Nah, ini key point-nya itu berada di posisi yang tidak pada tengah-tengahnya. Ya. Kemudian, nah ini VCE-nya. Nah, VCE-nya ini mendekati VCE-nya ini penyebabnya adalah ini. Yang namanya cut off itu kan di sini ya. Cut off berarti ini yang terpotong ini. Nah, terpotong ini namanya cut off clipping. Kalau sekarang saturation clipping itu berarti pada titik saturasinya itu karena berada di sini, ini bagian atasnya itu terpotong. Potasinya. Ini
kalau kita tidak memakai dua buah garis beban tadi, ini kemungkinan ya bisa terjadi ada cut off atau saturation clipping, sehingga diharapkan dua buah garis beban tadi yang semula itu kalau kita peroleh misalkan garis beban DC-nya itu ini garis beban DC-nya itu mungkin tidak terpotong, tapi dengan garis beban AC ini kita yakin bahwa oh nanti ini akan terpotong dan hasilnya itu adalah ini titik D-nya ada di sini, itu kita akan mendapatkan untuk gelombang yang utuh, meskipun ini sudah magnitudenya lebih besar amplitudenya, tetapi kalau ini diperkuat lagi magnitudenya dan membuat garis bebannya itu bergeser antara AC dan DC tadi, itu akan bisa tetap tidak mengalami proses pemotongan. Itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai kita mendapatkan sinyal itu yang terpotong secara cut off atau secara saturation tadi. Tapi memang kemudian hasil penguatannya itu tidak sebesar yang kita harapkan. Itu kuat sih kuat, ya gainnya itu gainnya tinggi, cuma gainnya itu tidak setinggi yang kalau kita hitung sendiri-sendiri itu risikonya. Jadi itu merupakan nilai peak to peak-nya itu lebih rendah nilainya. Oke, dalam hal ini kita ini sudah ya, saya kira tidak masalah ini ya, harus saturasinya, kemudian tetap mencarinya ya ICQ sama VCEQ-nya yang harus kita cari. Kemudian ini yang agak ini supaya tadi aman antara input dengan output AC dan DC-nya, maka di sini ada istilah maksimum peak to peak, maksimum to peak yang kita peroleh. Ini adalah batasan yang dapat kita pakai untuk memperoleh agar sinyal outputnya itu nanti yakin tidak terpotong, tidak mengalami pemotongan. Jadi istilahnya di sini adalah output compliance. Ya, compliance itu kalau kita terjemahkan sebagai pemenuhan, pemenuhan. Jadi compliance di sini memiliki dua rumus. Ada dua persamaan. Yang satu itu kita meninjau dari sisi PCE off-nya, yang satu lagi dari sisi IC saturation-nya. Sehingga nanti kalau misalkan Anda analisis rangkaian AC, itu perlu dilihat kedua nilai peak to peak ini. Ya, kedua nilai output compliance peak to peak ini. Mana di antara kedua nilai ini yang kecil, ya, di antara kedua nilai ini kan beda nih antara ICQ dan PCEQ, ini kan beda. Mana di antara keduanya yang kecil, itulah yang Anda ambil supaya output sinyalnya itu benar-benar tidak akan mengalami pemotongan. Ya. Ini dihitung dengan cara sendiri, bukan berarti bahwa ini sama dengan ini, tidak ya. Jadi ini kita mencari compliance, ya, compliance dari rangkaian penguatnya itu, yang satu dengan meninjau ICP-nya ini, yang satu dengan meninjau VCEQ-nya. Nah ini nanti harus dicari di antara kedua ini yang mana yang nilainya kecil. Contohnya di sini misalkan ya, ini pada contoh ini kita menghitung compliance-nya tadi dengan metode yang pertama itu nilainya adalah 10,9. Kemudian yang kedua itu menghasilkan 6,08. Maka yang dipakai yang ini, jangan yang ini. Karena kalau yang ini itu masih kemungkinan masih bisa outputnya itu terpotong. Kalau ini yakin ini tidak terpotong. Meskipun nanti kalau dihitung magnitude penguatannya itu mungkin ya kuat sih kuat, tapi tidak sebesar yang diharapkan. Tidak apa-apa. Itu akibat adanya cut off clipping sama
saturation clipping, sehingga untuk mencari compliance peak to peak-nya ya itu bisa dua cara ini tadi. Yang berikutnya penguat, ya, penguat kelas A, penguat kelas A. Ini ingat ya, klasifikasi penguat kelas A itu menggunakan satu transistor. Di sini tergandeng RC, jadi ada tergandeng yang RC. Maka yang akan kita hitung itu adalah di sini adalah ada beban AC, garis beban AC dan garis beban DC-nya. Kembali nanti yang akan sasaran akhir yang akan kita tinjau itu adalah berapa efisiensi yang bisa kita peroleh dari nilai penguat kelas A tapi yang tergandeng RC, ya, RC. Jadi ada resistan dan apa? Ada resistan dan kapasitasnya itu. Kalau dulu waktu kita bicarakan klasifikasi A, itu kan sudah jelas-jelas di sana disebutkan efisiensi maksimumnya itu berapa? 25% ya. 25% itu maksimum, dan itu pun mungkin tidak pernah tercapai. Itu aja maksimum. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dari penguat kelas A ini? Yang menjadi tantangan kan di situ, bagaimana kita bisa memperoleh efisiensi yang lebih kuat. Mungkin kembali ke yang dulu, nah ini ya, penguat kelas A. Di sini maksimum teoritis lagi, maksimum teoritis. Artinya ini secara praktis itu tidak tercapai 25%. Tidak mungkin tercapai. Jadi biasanya jauh berada di bawah ini. Nah, ini bagaimana kita bisa meningkatkan dengan apa rangkaian kelas A, tetapi efisiensinya bisa meningkat. Nah, ini yang dibahas pada RC coupled penguat kelas A. Sebenarnya ini mengenai analisis AC dan DC-nya itu sudah ada disebutkan pada bab 9 dan bab 10. Tapi memang belum ditinjau dari sisi efisiensi dayanya kok bisa meningkat. Nah, ini makanya kemudian titik berat pada bahasan di bab ini itu adalah menunjukkan efisiensi dari penguat kelas A, tetapi secara RC, tergandeng RC tadi itu bisa ditingkatkan. Ini langsung saja ke bagian akhir. Jadi kalau di sini kita menggunakan RC coupled kelas, itu akan tetap maksimum itu 25%. Tetapi kalau kita menggunakan kelas A, tetapi yang tergandengnya ada tergandeng trafo, maka efisiensinya itu bisa meningkat sampai lebih tinggi. Jadi artinya bahwa RC coupled itu lebih tinggi nilai efisiensinya dibandingkan dengan kelas A yang biasa, bukan yang RC coupled. Meskipun sama-sama 25% ya, jadi sama-sama 25%, tapi RC coupled itu lebih tinggi dari lebih tinggi dari kelas A yang biasa. Lebih tinggi lagi jika Anda menggunakan kelas A tetapi yang transformer coupled ya, transformer coupled. Jadi transformer coupled itu efisiensinya bisa meningkat sampai maksimum teoritis 50%. Rangkaiannya seperti apa transformer coupled itu ya sesuai dengan namanya, di sini kita menggunakan trafo ya, pada bagian kolektornya itu menggunakan trafo. Nah, bagaimana cara menghitung efisiensi dari RC coupled maupun trafo coupled ini? Nah, silakan Anda runut. Ini dirunut ceritanya yang ada di sini.
Nah, mengapa pada pada penguat kelas A dengan trafo output ini kok bisa lebih tinggi? Karena karakteristik ini apa? Kalau kita menggunakan lilitan, lilitan itu jangan lupa bahwa lilitan itu bisa menyimpan energi ya, menyimpan energi yang namanya nanti adalah electromotive force atau GGL, ya GGL gaya gerak listrik. Jadi kalau ada tegangan dimasukkan pada lilitan sama dengan pada trafo, ini pada trafo seperti ini, itu nanti dia akan menghasilkan gaya gerak listrik pada lilitannya. Dan di sini kalau suplai tegangannya itu sudah dilepas, ya, jadi ini yang dinamakan dengan counter EMF. Itulah yang kemudian dipakai dalam rangkaian penguat kelas A ini supaya kita mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi. Karakteristik seperti itulah yang dipakai. Jadi bagaimana ini bisa digunakan? Nah, monggo saja ini Anda lihat ada rangkaiannya, ada ini rangkaiannya ada. Kemudian juga dalam hal ini kembali untuk setiap rangkaian yang ada itu dianalisis secara AC dan DC, dan yang khas di sini adalah memiliki nilai garis beban DC-nya maupun garis beban AC-nya, terutama garis beban DC-nya itu agak tegak. Jadi analisis DC-nya itu akan menghasilkan garis beban DC yang agak tegak, agak mendekati vertikal dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi mungkin gambarannya seperti ini. Ini garis beban AC-nya seperti biasa, ini garis beban DC-nya itu agak tegak, dan ini terpotong di sini nilai titik Q-nya. Oke, saya kira ini yang penting. Kemudian masih ada lagi mengenai kelas B dan seterusnya. Ini sebenarnya pembahasannya juga sama. Jadi bahasan tentang penguat kelas B yang ada di bab 11 ini juga sama seperti yang ada di bagian depan, bahwa di sini kita menggunakan dua buah transistor seperti ini yang model komplementari, menggunakan model komplementari ini. Dan yang satu lagi menggunakan model push-pull. Jadi yang menggunakan push-pull, dorong tarik, itu menggunakan ini transistor dengan transformator dengan center tap. Dari kelas B ini pun ternyata ada yang khas, ya, ada yang khas. Artinya bahwa kenapa kalau dipakai yang push-pull itu kelebihannya seperti apa? Ada yang komplementari. Apakah komplementari itu banyak digunakan atau tidak? Itu yang kemudian harus dilihat. Ini saya lihat, saya tunjuk aja bagian kelas B yang komplementari. Ya, ciri khasnya kan dua buah transistor. Nih, dua buah transistor. Nah, terakhir di dapil ternyata rakyat semakin cerdas. Maka kemudian ini Anda lihat efisiensinya lebih tinggi dibandingkan penguat kelas A. Ini sama-sama kelas B. Kalau yang dulu pada awal-awal itu sudah kita sebutkan, kalau kelas A itu 25%, ini sekitar 78,5%. Nah, ini bisa lebih tinggi dengan target seperti ini. Kemudian varian daripada kelas B itu adalah kelas AB. Fungsinya ini kita mengganti rangkaian yang ada di sini itu dengan diode. Ya, jadi dengan diode kalau kelas B biasanya itu kan wujudnya adalah ini ya, menggunakan dua buah resistor. Di sini menggunakan dua buah diode. Ini kelas AB. Sama, jadi rangkaiannya itu nanti akan mendapatkan analisis AC dan DC-nya, dan yang output yang kita peroleh itu ya seperti yang saya gambarkan dulu. Di sini
karena kedua transistor itu beroperasi ya, 180 derajat setengah siklus, yang satu setengah siklus polaritas positif, yang satunya setengah siklus polaritas negatif, maka di sini dengan cara membuat ini berlebih ya, bagian atas dan bagian bawah ini, maka diharapkan bentuk outputnya itu meskipun tidak bagus benar, ini sudah bisa membentuk sinus. Lain halnya kalau model crossover itu kan ada jedanya. Ini keuntungan daripada kelas AB itu seperti ini. Itu kelebihan daripada kelas AB dibandingkan dengan kelas B. Kalau kelas B kemungkinan terjadinya crossover distortion masih besar. Oke, saya kira ini secara garis besar harapannya kelas yang ada di bab 11 ini bisa saya selesaikan dan analisisnya bisa Anda runut dengan seksama ya. Jadi tolong nanti Anda pelajari ini lebih detail bagaimana analisis yang ada, yang dengan cara sama, dengan cara rangkaian yang sama, itu bisa Anda peroleh sasaran akhirnya, yaitu ICG dan VCEG, dan juga Z-in dan Z-out-nya. Itu karakteristik daripada penguat yang kita cari. Penguat juga efisiensinya, jangan lupa efisiensinya. Ini juga perlu dilihat. Oke, saya kira belum sampai 1,5 jam ini sudah secara cepat bisa selesai karena bahasanya itu sebenarnya sama, cuma dengan cara rangkaiannya berbeda sehingga tampaknya itu akan sedikit berbeda. Tapi sebenarnya isinya cara menganalisisnya tetap sama panduannya. Kalau Anda ada pertanyaan, silahkan saat ini itu Anda bertanya, dan ini sebagai terakhir akan saya share lagi QR code-nya. Silahkan bagi Anda yang tadi belum sempat QR code presensi, silahkan. Dan saya pesan nanti ujiannya itu silahkan Anda mempelajarinya sampai bab 11 ya. Teori dan soal. Oke, silahkan kalau ada yang ingin menanyakan komentar tentang segala sesuatunya. Permisi Pak, izin bertanya, untuk soal ujian selain teori, apakah akan ada soal perhitungan atau soal menggambar Pak? Kalau menggambar dalam hari ini mungkin beda ya. Saya mungkin tidak ada menggambar, tapi kalau soal IC ada. Jadi soal IC itu artinya nanti teori-teori yang ada dan juga hitung-hitungan itu tetap ada. Kalau menggambar, saya kira saya tidak akan menanyakan tentang bagaimana bentuk sinyal atau bagaimana rangkaiannya, itu mungkin tidak. Ya, hanya IC dan soal-soal hitungan saja. Baik Pak, apakah boleh mempersiapkan sheet Pak untuk ujian LDAS ini Pak? Cheating paper itu enggak. Saya kira nanti kemungkinan ya, ini hanya kemungkinan ya. Jadi kemungkinan bisa dua macam ya. Anda nanti siapkan saja tetap bawa buku, karena kemungkinan nanti modelnya ada 2 sesi, bisa 2 sesi. Sesi pertama itu close book, yang isinya hanya teori-teori ya, pertanyaan IC. Kemudian sesi kedua setelah dikumpulkan yang pertama, itu nanti akan saya tanyakan soal-soal hitungan, dan itu akan open book. Jadi kemungkinan seperti itu. Jadi siap-siap saja, jangan Anda tinggalkan buku Anda, karena siapa tahu nanti ada bisa dua bentuk tadi. Itu ya. Baik Pak, artinya cheating paper sama sekali tidak diizinkan ya Pak? Baik Pak, baik Pak. Makasih Pak. Masih ada yang ingin Anda tanyakan? Ini pertemuan kita terakhir ya. Jadi silakan saja Anda nanti mempersiapkan sebaik mungkin ya, dari bab 1 sampai bab 11. Permisi Pak, izin bertanya lagi, apakah penggunaan kalkulator diizinkan Pak? Ya, silakan. Kalau itu harus. Kalau bisa kalkulatornya kalkulator saintifik ya. Baik Pak, untuk mata kuliah Cerkomdat juga demikian ya Pak? Iya, ya, sebaiknya kalkulator kalau untuk hitung-hitungan itu yang saintifik, karena nanti perhitungannya itu masih menggunakan
parameter-parameter yang mungkin di kalkulator biasa itu tidak ada, yang hanya plus minus kali bagi itu enggak ada harusnya ada cos, kemudian ada tangent, ada inverse, itu log, itu repot itu nanti. Masih ada? Baik, terima kasih Pak. Pak, ini kalau sudah ini sharing QR code-nya saya tutup ya. Dah ya. Oke. Dah, jadi ini terakhir kita jumpa. Ya, meskipun ini tadi yang saya terangkan itu hanya sebagian kecil dan itu hanya secara garis besar, mudah-mudahan sudah men-trigger Anda untuk mempelajarinya secara mendalam materi perkuliahan kita. Dan harapannya Anda bisa tetap memahami secara mandiri. Oke, selamat siang, sampai ketemu di ujian. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.